Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadilah Amin, NIM 2005-12-04066, S1 Teknik Informatika, kelas B. Sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Yang pertama, apakah itu TCP/IP atau IP, atau yang sering kita sebut sebagai Internet Protocol? TCP atau IP singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol yang diterjemahkan menjadi protokol kendali transmisi atau protokol internet, yang merupakan gabungan dari protokol TCP ialah Transmisi Control Protocol dan IP sebagai sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data dan proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet yang memastikan pengiriman data sampai ke alamat yang dituju. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri, karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini, karena protokol ini mampu bekerja dan diterapkan pada lintas perangkat lunak. Dalam berbagai sistem operasi, istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP atau IP stack. TCP atau IP dikembangkan pada akhir dekade 1970-an sampai 1980 sebagai sebuah protokol standar untuk menghubungkan komputer-komputer dan jaringan untuk membentuk sebuah jaringan yang luas atau WAN, yang bisa kita sebut Wide Access Network. TCP atau IP merupakan sebuah standar jaringan terbuka yang bersifat independen terhadap mekanis transport jaringan fisik yang digunakan, sehingga dapat digunakan di mana saja. Protokol ini menggunakan skema pengamatan yang sederhana, yang disebut dengan alamat IP atau IP address, yang mengizinkan hingga beberapa ratus komputer untuk dapat saling terhubung satu sama lain di internet. Protokol ini juga bersifat routable, yang berarti atau memiliki arti protokol ini cocok untuk menghubungkan sistem-sistem yang berbeda seperti Microsoft dan keluarga Unix untuk membentuk jaringan yang heterogen. Ini adalah struktur TCP/IP atau contohnya. Yang pertama adalah aplikasi, contohnya HTTP, transportnya adalah TCP/UDP, internetnya menggunakan IP dan linknya adalah Ethernet. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah application. Application ini yang bertanggung jawab untuk menyediakan akses kepada aplikasi terhadap layanan jaringan TCP atau IP. Protokol ini mencakup protokol dinamik atau DHCP, DNS, HTTP, FTP, SMTP, SNMP, dan masih banyak protokol lainnya. Dalam beberapa implementasi stack protokol, seperti halnya Microsoft TCP atau IP, protokol lapisan aplikasi berinteraksi dengan menggunakan antarmuka atau Windows socket atau dengan NetBIOS. Yang kedua ialah transport. Ini berguna untuk membuat komunikasi sesi koneksi atau yang menghubungkan yang bersifat connection oriented atau broadcast yang bersifat connectionless. Protokol dalam lapisan ini adalah TCP dan UDP atau User Data Program Protocol. Yang ketiga adalah internet. Ini yang bertanggung jawab untuk pemetaan atau routing dan enkapsulasi paket-paket data jaringan menjadi paket IP. Protokol yang bekerja dalam lapisan ini adalah Internet Protocol IP, ARP atau Address Resolution Protocol, Internet Control Message Protocol atau ICMP, dan Internet Group Management Protocol. Dan untuk yang terakhir, link. Link bertanggung jawab untuk memetakan frame-frame jaringan di atas media jaringan yang digunakan. TCP atau IP bekerja dengan banyak teknologi transport, mulai dari transport LAN atau seperti halnya Ethernet dan token ring yang biasa kita sebut local access network, atau menggunakan WAN dan WAN seperti halnya dial-up modem yang berjalan di atas public switch telephone network atau PSTN, menggunakan integrated service digital network ISDN, serta ATM atau asynchronous transfer mode.
Ya mungkin itu penjelasan secara garis besar struktur TCP IP layer. Mungkin jika ada kekurangan atau salah kata, saya ucapkan mohon maaf dan sebesar-besarnya, dan juga terima kasih telah menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.